Saya pikir ini Allah sudah memberikan hal yang luar biasa. Mama Titi itu berkaryanya mungkin lebih dari 7 dekade, dan beliau adalah salah satu guru kehidupan saya dalam meniti karir maupun bagaimana memposisikan diri sebagai pekerja seni yang bermartabat. Dalam kondisinya seperti apa? Kondisinya silaturahmi, jadi Mama Titi kan orangnya bahagia gitu, gampang, ceria, silaturahminya bagus, punya anak asuhnya banyak. Jadi di dalam itu setelah mendoakan malah jadi kayak reuni para senior, reuni artis-artis yang sudah lama nggak jumpa. Jadi aku pikir almarhumah pasti happy banget karena ini jadi saat untuk mendoakan dan bertemu, saling mendoakan juga bagi yang masih diberi kesempatan hidup di dunia. Sempat kaget nggak Mbak mungkin mendengar kabar? Jadi sebetulnya kan sudah lama. Jadi terakhir itu aku merayakan ulang tahun Eyang Titi Puspa itu November yang lalu. Kami datang itu memang hanya terbatas, jadi kayak bergiliran gitu. Jadi saya bersyukur banget dapat kesempatan untuk mendoakan Eyang Titi di ulang tahunnya. Kemudian beliau juga ngedoain saya. Jadi itu yang terakhir, dan waktu sakit bersamaan dengan ayahnya anak-anak. Jadi saya mau ngasuh cucu gitu kan. Jadi saya pikir ini Allah sudah memberikan hal yang luar biasa. Mama Titi itu berkaryanya mungkin lebih dari 7 dekade, dan beliau adalah salah satu guru kehidupan saya dalam meniti karir maupun bagaimana memposisikan diri sebagai pekerja seni yang bermartabat. Jadi Oma Titi itu banyak memberikan masukan kepada saya bahwa menjadi seseorang itu kalau kita mau belajarlah. Jadi saya itu disuruh terus belajar dari apapun, suruh banyak baca buku. Itu Oma Titi pesannya itu. Karena dulu kan saya termasuk muridnya dari umur 9 tahun dan diajak mulai main film usia 12 tahun. Film sebagai figuran sebetulnya, tapi figuran yang lama gitu sebagai pemeran anak-anak. Baru diberi kesempatan lagi tahun 80 sebagai pemeran utama, di mana Mama Titi sebagai ibu saya. Jadi beliau itu banyak sekali jasanya setelah ibu saya dalam mengantarkan saya berkarir dari penyanyi mengerti dunia film itu karena Eyang Titi. Melihat sosok Eyang yang merangkul semua kalangan sendiri seperti melihat sosok Eyang yang merangkul semua kalangan sendiri. Wah, Masya Allah. Bayangkan saya itu lahir di Cirebon, penyanyi cilik dari Cirebon, tapi Eyang Titi mau merangkul saya setelah saya menjadi juara pop singer penyanyi cilik terbaik se-Jawa Barat untuk menjadi anggota Papiko. Padahal kan Papiko itu persatuan artis penyanyi ibu kota. Tapi Eyang Titi mempercayai saya untuk bergabung, dan terus saya diberikan kesempatan untuk muncul, untuk diberikan peran-peran. Jadi Masya Allah. Dan Eyang Titi itu tahu bagaimana melihat potensi-potensi artis yang bisa mau mengembangkan diri, mengajarkan kerendah hatian, mengajarkan untuk tidak menjadi primadona, mengajarkan saya untuk tahu diri sebagai penyanyi, tidak usah merepotkan panitia yang mengundang. Itu Oma Titi yang memberi masukan. Tidak usah banyak kalau mau pergi diundang ke satu tempat harus orang-orang yang mengawal. Oma Titi bilang nggak usah, cukup satu aja pengawalmu. Dan buat saya tuh luar biasa. Itu sudah diberikan puluhan tahun yang lalu. Karena mungkin Oma Titi udah tahu bahwa ke depan dunia entertainment itu akan seperti Amerika, ada bodyguard, ada pengawal gitu. Dan saya diajarkan jangan melakukan hal yang menyusahkan panitia. Itu saya ingat terus. Mbak Dewi, ini kan merangkul juga, memberikan ujangan juga, bijaksana juga, menjadi sosok yang salah satu sosok yang berjasa gak sih buat Mbak Dewi sendiri? Setelah ibu saya, Eyang Titi lah sosok yang berjasa. Karena beliau itu banyak memberikan masukan-masukan, mengajarkan ilmu kehidupan, mengajarkan menempatkan diri sebagai seorang pekerja seni, bukan artis, tapi kita itu pekerja seni. Mungkin kalau dulu kan seniman dibilang, tapi sekarang dibilang pekerja seni yang memang harus profesional dan tidak memposisikan biar orang lain yang menganggap kita
bintang, tapi kita jangan merasa jadi bintang. Kita bekerja, kita berkarya. Sempat dengar sakitnya atau mungkin sempat jenuh ketika sakit nggak Mbak? Ya. Sempat dengar sakitnya atau pernah sempat jenuh kemarin? Kan Umat Inti itu pernah kena kayak kanker, sembuh kan, itu saya juga dengan dikasih tahu ini cukup dengan terapi, dengan ada meditasi gitu. Kemudian sebetulnya saya tidak terlalu rutin ketemu terus, tapi ada event-event, ada momen-momen yang alhamdulillah Allah memberikan kesempatan di ulang tahun beliau. Jadi 2 tahun berturut-turut terakhir, alhamdulillah saya masih bisa ketemu, masih bisa menyanyikan karya beliau. Karena ada satu album lagunya Tante Titi yang saya cover. Alhamdulillah. Cukup ya. Lagunya apa, Mas? Makasih. Nah, lagunya apa, Bunda? Lagunya apa Mbak? Lagunya? Lagunya apa, Bunda? Oke, Makasih, Bunda.